Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan buat vlog Umak Nokat AS Jawab part 26. Nah, di part 26 ini ada yang bertanya ini, fakta unik olahraga tinju dan olahraga sepak bola. Nah, kalau di Malang ini antara olahraga tinju dan sepak bola bisa menjadi satu ya, bisa dikatakan ya Mas. Apa istilahnya? Ada hubungannya lah. Nah, hubungannya ini adalah ketika Arema belum lahir sebagai klub sepak bola di kota Malang. Nah, Malang ini sudah terkenal dengan olahraga tinjunya. Nah, olahraga tinjunya ini bisa dikatakan menjadi kota Malang ini menjadi salah satu bibit yang bisa mengharukan olahraga tinju mewakili Indonesia ya, selain di provinsi Maluku ataupun provinsi NTT Nusa Tenggara Timur. Nah, Jawa Timur ini juga mempunyai bibit-bibit unggul petinju ya dalam sejarahnya dari dulu sampai sekarang. Nah, di Jawa Timur ini olahraga tinjunya yaitu yang menjadi lumbung penghasil terbanyaknya ya itu ada di kota Malang. Nah, ini saya akan menjelaskan hubungan tinju dan sepak bola di kota Malang ya. Nah, kalau tinju dan sepak bola ini kalau kita jelaskan sangat berbeda ya. Nah, kalau sepak bola kan menggunakan kaki, yang menggunakan tangan hanya kiper. Nah, sedangkan tinju tidak menggunakan kaki, hanya menggunakan tangan untuk olahraganya. Nah, kalau di Malang ada hubungannya antara tinju dan sepak bola. Nah, ini kan di Malang kan kita tahu Arema ya, sebenarnya Aremania. Nah, Arema ini bukan hanya klub sepak bola saja, karena Arema ini adalah kepanjangan dari Arek Malang. Nah, Arek Malang ini juga bisa membanggakan ya, hanya di sepak bola juga di tinju ini sendiri juga Arema juga bisa membanggakan nama kota Malang dan nama Indonesia. Nah, kalau hubungannya antara Arema ini Arema sepak bola dan tinju ini ada komunitasnya ya, dimana para petinju yang berasal dari asli kota Malang ini, asli Arema ini membuat suatu komunitas yang bernama Aremania Boxing Camp. Nah, Aremania Boxing Camp ini sendiri kalau berdirinya saya kurang jelas ya. Insya Allah nanti kalau saya sudah membuat vlog ngobrol santai, nanti saya akan ngobrol dengan ayah saya yang juga mantan atlet petinju, ataupun teman-teman ayah saya yang sudah pensiun menjadi petinju, ataupun nanti rencana saya akan ngobrol dengan teman-teman yang masih aktif di olahraga tinju ya, insya Allah. Ini ada satu napak tilasnya ya. Nah, jejak-jejak sejarah kalau menurut saya di mana Aremania Boxing Camp ini sudah berdiri ya. Ini ada kaos 3. Nah, ini kaos yang pertama. Nah, ini kebetulan kaosnya punya ayah saya, terus diwariskan ke saya. Nah, begitu ceritanya. Nah, ini kaos tahun 2004 ya, sekitar tahun 2004. Itu tadi depannya, terus ini belakangnya. Nah, kaos ini adalah yaitu persembahan Aremania Boxing Camp. Waktu itu kan Arema tahun 2003-2004 degradasi ke kasta kedua ya, ke divisi 1 Liga Indonesia. Kemudian berhasil menjuarai divisi 1 dan promosi lagi ke divisi utama. Nah, Aremania Boxing Camp ini membuat kaos ya. Kaosnya desainnya seperti ini. Nah, ini bahan private ya, private yang kandel. Ini sablonnya juga masih awet ini. Ini kan kaosnya tahun 2004, jadi sekarang umur kaos ini sekitar 16 tahun. Nah, kelihatan kan? Ini depannya. Nah, terus kemudian ini belakangnya. Singoedan Aremania. Nah, ini kaos sekitar tahun 2004, yaitu persembahan untuk tim sepak bola Arema ya, karena berhasil
kembali naik ke kasta tertinggi dengan juara pertama ya, juara pertama di kasta kedua waktu itu. Nah, kemudian ini ada satu kaos lagi ya. Nah, ini kaos tahun 2010. Nah, ini bagian depannya Arema Indonesia. Nah, ini ada gambarnya Chris John ketika mengalahkan petinju Jepang Osuma Sato ya, seingat saya namanya. Nah, ini bagian depannya, terus ini bagian belakangnya Singoedan. Nah, terus di bagian lengan ini ada tulisan boxing. Nah, boxing ini adalah bahasa Inggrisnya petinju ya. Ini lengan kanan, lengan kiri. Nah, ini kaos ini dibuat sekitar tahun 2010 setelah Arema berhasil untuk pertama kalinya menjuarai Liga Indonesia ya di tahun 2009-2010, yaitu tepatnya 10 tahun lalu ya, kalau di tahun 2020. Nah, yang menarik ini ada gambarnya Chris John ya. Nah, ini gambarnya Chris John waktu itu mengalahkan petinju Jepang ini Sato ini dimana berlangsungnya pertandingan ini yang digambar ini adalah sekitar tahun 2004 ya. Ketika itu Chris John masih awal-awalnya berkarir di kancah internasional ya, untuk mendapatkan gelar WBA ya, gelar kelas dunia waktu itu. Mainnya di Jepang. Kemudian setelah mengalahkan petinju Jepang ini baru Chris John ini terkenal. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Sampai berhasil mempertahankan gelarnya itu sekitar lebih dari 10 kali. Nah, melawan petinju-petinju yang pernah dilawan oleh Chris John ya. Nah, untuk Chris Johnnya sendiri sekarang kalau setahu saya ini sudah pensiun ya dari dunia tinju, dan ini juga apa istilahnya waktu itu sering dipakai temen-temen Aremania Boxing Game untuk menonton Arema ya, sama seperti kaos tadi ya. Nah, ini sudah ada kaos yang kedua. Terus yang terakhir ya, ini saya cukup 3 saja ya untuk apa melihatkannya ya, kaos-kaosnya Aremania Boxing Game. Sebenarnya banyak, tapi yang saya pilih 3 ini aja. Nah, karena Aremania Boxing Game kan tiap ada event atau bisa dikatakan tiap tahun ya, ini membuat kaos untuk petinju-petinju Kota Malang, untuk atlet tinju ataupun mantan atlet tinju dan ofisial pelatih yang berkiprah di tinju di sekitaran Sasana yang berada di Kota Malang. Ini adalah kaos yang terakhir, yaitu kaos ketika Kota Malang ulang tahun di tahun 2017 ya. Waktu itu kan di Balai Kota Malang mengadakan gelar tinju internasional ya, pertandingan tinju internasional. Nah, dimana selain petinju-petinju Kota Malang ini ditandingkan dengan petinju-petinju dari luar Kota Malang, juga waktu itu banyak petinju-petinju dari Thailand yang melawan petinju Kota Malang untuk memeriahkan HUT Kota Malang pada tahun 2017. Nah, untuk ulang tahun Kota Malangnya sendiri saya lupa ya, waktu itu tahun 2017 ini Kota Malang ulang tahun yang keberapa. Nah, ini bagian depannya kelihatan kan. Nah, kemudian ini belakangnya. Nah, ini simpel sih. Kalau misalkan teman-teman atau nawak-nawak ini nanya, kaos ini diperjualbelikan nggak? Nah, kalau diperjualbelikan ini enggak, karena yang dapat kan cuman atlet tinju, mantan petinju, dan official pelatih tinju yang berkecimpung di dunia tinju yang berada di sekitaran Kota Malang. Nah, kalau misalkan saya kan bukan atlet tinju tapi bisa dapat ini gimana? Nah, ini saya bisa dapat ini karena saya minta ke 3 orang yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang temannya petinju atau
mantan atlet tinju kalau misalkan mau minta ya silakan minta ya ke orangnya, nanti kalau ada lebihnya ya pasti dikasih. Karena kalau Aremania Boxing Game ini kalau buat kaos ini biasanya satu orang dapatnya lebih dari 2, kebanyakan seperti itu. Nah kalau dapat lebih dari 1 kan biasanya bisa kan dibagi ke orang lain ya. Itu sih kalau saya tiap tahunnya dapat dari ayah saya itu seperti itu. Jadi saya kadang dikasih, kalau misalkan lebih dari 1 dikasih 1. Nah, sekian ya vlog saya kali ini, terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.